Jadi semulaikan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini dalam menghadapi masalah kembali kepada Allah, cek ibadah kita, cek muamalah kita, cek muasyarah kita, cek akhlak kita. Apapun masalah yang kita hadapi, akhirnya selesai. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd faqad qala fi kitabil karim innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tadi zuhur tadi ada orang laporan. Mana tadi orang Purwodadi. Mungkin masih di sini orangnya. Masih ada enggak? Orang Purwodadi? Enggak ada. Itu saya dakwah orang-orang kampung marah, masjid saya mau dibongkar. Loh, masalah dari mana itu? Dari orang kampung. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul alamin. Masalah itu dari Allah, bukan dari orang kampung. Allah menggerakkan orang kampung untuk menguji kita. Bisa hasbi Allah atau tidak? Kalau ada Allah menggerakkan orang kampung, terus kita bisa hasbi Allah, lulus. Allah menggerakkan siapa saja untuk menguji kita. Mungkin menggerakkan anak kita, mungkin menggerakkan istri kita, mungkin menggerakkan tetangga kita, mungkin menggerakkan karkun, non karkun. Bagaimana? Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul alamin. Setelah itu terus sibuk dalam perbaikan amal. Allah mendatangkan masalah-masalah ini sebabnya dua. Allah mendatangkan masalah-masalah pada orang-orang suci, yaitu para nabi, untuk meningkatkan derajatnya. Kalau kepada kita tidak begitu. Allah mendatangkan masalah-masalah kepada kita untuk membersihkan dosa-dosa kita. Maka dicek, kalau ada masalah itu dicek. Pertama kali cek keyakinan. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul alamin. Kemudian cek ibadah. Ini seperti ke dokter tuh gitu, dicek dulu. Ini kok sakit tuh, cek apa? Cek darah, cek kencing, cek berak. Cek apa-apa. Sekarang begitu. Amalan terus pertama kali cek iman. Yakinnya kepada Allah apa yakinnya sama makhluk? Kalau yakinnya kepada makhluk, cepat-cepat tobat. Astagfirullah, astagfirullah. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul alamin. Kemudian cek ibadah. Ibadahnya benar enggak? Nah, dicek ibadah. Wudunya bener enggak? Kalau wudu mestinya 1 dayung cukup, terus ngambil 5 dayung, padahal itu air umat, harus tobat. Harus tobat.
itu air umat. Wudu cukup 1 dayung, lebih dari itu kamu udah dosa itu. Perasaan kamu ibadah padahal berbuat dosa. Cek sholatnya. Subuh terlambat apa enggak? Kalau terlambat diperbaiki. Sholatnya, rukuknya, sujudnya, kekhusyuannya, cek semuanya. Cek ibadah semuanya. Zakatnya, puasanya. Kalau yang mampu haji, hajinya dicek. Perbaiki ini semua amalan-amalan ibadah ini. Karena kalau amalan ibadah tidak kita jaga, maka ini bahaya. Akan mendatangkan musibah-musibah dalam kehidupan kita. Jaga ibadahnya sungguh-sungguh. Yang sudah kadung bolong-bolong tidak tertib, nah kita taubat. Sekarang kita tertibkan ibadah kita. Insyaallah mulai kan? Kemudian ketiga, cek muamalah. Yang masuk dalam mulut kita ini betul-betul halal atau tidak? Dagangnya halal betul tidak? Orang itu pikirnya kalau dagang sudah dapat laba, bisa bikin perusahaan sukses. Tidak, belum sukses. Kalau dagangnya halal 100%, berarti itu sukses. Kalau dagangnya ada ribanya, itu tidak sukses. Walaupun kamu dapat laba banyak, tetapi kamu bermasalah dengan Allah, tidak sukses. Hasilnya tiap hari 10.000 halal, sukses. Hasilnya setiap hari 100 juta campuran riba, itu adalah gagal. Cek muamalah, bersihkan betul muamalahnya. Kalau muamalah kita ternyata ada yang tidak benar, istighfar, tobat kepada Allah SWT. Insyaallah mulai kan? Kemudian cek muasyarah. Yang ketiga, cek muasyarah. Muasyarah itu sopan santun dengan sesama manusia, sesama muslim. Bagaimana kita punya sopan santun dengan orang tua, dengan istri, dengan anak, dengan teman atau tidak? Apa kita ini sering berkata yang menyakitkan hati orang Islam? Nah, dicek. Kita muasyarahnya benar atau tidak? Masih gunjing orang atau tidak? Masih suka nipu atau tidak? Dicek muasyarahnya ini. Karena muasyarah yang buruk mengakibatkan datangnya musibah pada kita. Muasyarahnya dicek. Jangan gunjing orang lagi, jangan bohong lagi. Kalau keluar membawa HP itu berarti bohong. Loh, kok bohong, Pak? Iya. Keluar itu katanya 4 bulan, 40 hari kamu niatkan untuk dakwah. Untuk ta'lim wa ta'alum, zikir ibadah khidmat. Kok ada HP? Bohong. Ini kita ini telah membohongi diri kita sendiri. Tidak konsekuen, tidak disiplin dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak disiplin dengan kerja Rasulullah SAW. Siapa punya HP angkat tangan? Tidak ada yang angkat tangan. Tidak usah angkat tangan. Tapi awas nanti kalau ada yang awas nanti. Kita keluar ini mau belajar hubungan dengan Allah.
bukan mau belajar ngapalkan nomor HP. Kita mau belajar nomor-nomor langit itu apa? Bagaimana itu nomor langit itu? Katanya Maulana Umar, nomor langit itu yang pertama yang paling penting itu 2, 4, 3, 4. Nah, itulah sholat imam waktu. Barang siapa habis sholat baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali. Kemudian dia doanya akan makbul. Tapi kalau perutnya haram, muasyarahnya tidak baik, bagaimana mau makbul doa kita? Cek muasyarah, insyaallah. Kira harus berbicara yang baik. Jangan berbicara buruk pada orang Islam manapun. Jangan mengatakan ini ada ulama yang belum keluar, kemudian kita mengatakan ya kiai ini belum dapat hidayah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah itu sudah dapat hidayah berarti. Belum keluar ya, belum keluar gitu aja, jangan bilang belum dapat hidayah, itu menyakitkan hati orang namanya. Belum dapat hidayah, Masya Allah. Ini bahasa karkun ini begini ini. Ya. Makanya doanya nggak makbul. Ya. Kepada temannya sendiri, ini karkun sejuk, ini karkun panas, karkun anget, karkun apa. Ini tinggalkan itu kata-kata itu. Insyaallah mulai kan? Dan kata-kata karkun itu sendiri tinggalkan. Karena itu kata-kata itu akan memecah belah umat, seolah-olah kita ini kelompok tersendiri. Tidak. Orang yang sudah pernah keluar, orang yang belum pernah keluar, gitu aja. Jangan bilang karkun, apa karkun itu. Syekh Ilyas rahimahullah ditanya, ini gerakan kamu itu namanya apa? Tidak ada namanya. Kalaupun boleh dikasih nama, ini namanya belajar memperbaiki iman, memperbaiki amal. Udah itu aja. Jangan dibiasakan ngomong, ini jamaah tabligh ini, sudah ikut jamaah tabligh belum kamu tuh? Jamaah tabligh ini zaman Nabi apa ada jamaah tabligh gitu. Tabligh ada, lo jamaah tabligh ini enggak ada. Kita inginnya seluruh umat Islam semuanya tabligh semua. Bukan mau bikin jamaah tabligh. Insyaallah mulai kan? Kata-kata yang bisa menjadikan kita ini terpisah dengan umat, ini kita jauhi sebenarnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini Allah mengenalkan nabinya kepada umat. Ini Muhammad ini dari kalangan kamu sendiri. Nah, kita pun harus begitu semuanya kan. Bagaimana kita ini dengan seluruh umat Islam itu menyatu seperti kalangan sendiri. Bagaimana kita bikin suasana di kalangan orang-orang yang sudah dakwah ini bahwa para ulama itu semua ulama kita. Bagaimana kita buat suasana di kalangan para ulama bahwa orang-orang dakwah itu murid-murid saya itu Gak apa-apa, insya Allah gak apa-apa. Itu murid-murid saya, sering ke tempat saya. Itu yang dikehendaki para masyayikh itu begitu. Insya Allah mulai kan? Jangan sekali-kali kita bikin kelompok. Ini akan jadi musibah kepada kita. Karena yadullah ma'al jamaah, kita ini dengan seluruh umat Islam itu harus berjamaah.
seluruh umat Islam di mana saja. Kita cintai mereka sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Orang baru asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya harus kita cintai. Kalau dia sholat, maka cinta kita harus kita tingkatkan. Kalau dia mau zakat, cintanya harus tambah. Kalau dia ulama, cintanya harus tambah. Kalau dia orang takwa, cintanya harus tambah. Sesuai derajat agamanya masing-masing. Insyaallah mulai kan? Ini muasyarah. Kemudian yang terakhir, cek akhlak. Cek akhlak. Saya ini masih ada akhlak itu sikap hati. Tawadhu, ya, merasa orang lain itu lebih baik, apa saya itu merasa saya lebih baik. Kalau saya merasa saya lebih baik, berarti saya ini sombong. Orang sombong nggak akan dapat nusratullah. Itu lebih baik dari saya, itu lebih baik dari saya. Sampai yang ngantuk tidur itu pun lebih baik dari saya. Karena dia malam banyak tahajud sehingga akhirnya tidur. Atau karena dia sangat cerdas sehingga sudah hafal semua sehingga tidak mau dengar. Itu lebih baik dari saya. Insyaallah. Kalau ada orang tuh kelihatan kepalanya berat sehingga terus ditaruh di bawah, terus ini orang lebih baik dari saya. Ini berarti otaknya banyak sehingga terasa berat di kepalanya. Ilmunya ini banyak ini. Kalau saya ilmunya sedikit maka enteng kepalanya. Begitu. Ini untuk santri khusus ini, orang-orang kampung jangan marah, ini untuk santri khusus. Memang santri kalau tidak dibinikan nggak paham. Jadi semulaikan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini dalam menghadapi masalah kembali kepada Allah, cek ibadah kita, cek muamalah kita, cek muasyarah kita, cek akhlak kita. Apapun masalah yang kita hadapi, akhirnya selesai. Insyaallah malaikat.